Ayo kita ngopi. Semua sahabat terlalu lugu menerima suatu langsung diterima saja dengan apa adanya. Sahabat, ketika kita diajari untuk menggunakan sebuah martelu atau palu, tidak selalu harus kita gunakan untuk memukul paku, bukan? Tetapi martelu juga dapat kita gunakan jika kita dihadang penjahat. Jika kita dihadang penjahat dan kita membawa sebuah martelu atau palu dan tidak kita gunakan untuk melawan, berarti kita tidak bisa berimajinasi dan berimprovisasi terhadap suatu peralatan yang diberikan kepada kita. Sahabat, kita kenal angka 2000, tidak berarti dia benar-benar 2000. Ini bukan ilmu pasti, tetapi yang jelas ini adalah ilmu toleransi. Nah sahabat, simak penjelasan saya. Bahwa takaran PVDF yang kita punya ini berpengaruh atau bagaimana sifat produksinya, itu yang saya ingin luruskan. Jadi begini, PVDF itu ada yang kapasitas mulai dari 1 ton ya, atau 1000 liter per jam sampai dengan 20 ton atau 20.000 liter per jam. Itu yang saya miliki saat ini. Tentang kapasitas ini, pompa airnya tidak membutuhkan dorongan yang sangat kuat. Jadi pompa airnya itu sangat kecil ya. Jadi filter PVDF ini ada kapasitas 1000 liter per jam, 2000 liter per jam, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 sampai dengan 20.000 liter per jam. Nah, tentang kapasitas ini prinsipnya seperti ini. Jadi, yang dimaksud dengan 10 ton atau 10.000 liter per jam itu kapasitas atau kemampuan PVDF mengalirkan air ke dalam sebuah tempat penampungan. Ya. Jadi, kalau pompanya kecil misalnya, pompanya hanya 18 liter per jam, kemudian menggunakan filter PVDF berkapasitas 10 ton atau 10.000 liter per jam, itu tidak mempengaruhi. Justru kinerja pompa akan lebih ringan dan mendorong air pun akan lebih cepat, ya. Jadi dia akan lebih cepat mengalir. Maksudnya 10.000 ton di sini adalah jika kita menggunakan pompa yang kecil, dia tidak buru-buru atau tidak cepat sekali tersumbat. Jadi usia pakainya lebih panjang, tidak selalu harus dicuci. Tetapi kalau kita betul-betul membutuhkan air yang toren kita itu misalnya 20.000 liter, berarti kalau kita menggunakan PVDF dengan kapasitas 10.000 liter per jam, toren kita atau tempat penampungan air kita yang 20.000 liter tadi akan bisa diisi dalam 2 jam dengan menggunakan pompa yang seimbang. Cara menghitungnya sederhana. Jadi misalnya 10.000 liter per jam misalnya ya. Kita menggunakan filter PVDF misalnya dengan kapasitas 10.000 liter per jam. Ini 10.000 liter per jam. Jika kita bagi dengan 60 menit, itu berarti per menit hasil yang dilewati atau kemampuan PVDF dilewati air itu kurang lebih sekitar 160 liter per. Jadi kalau kita punya filter PVDF kapasitasnya 10.000 liter per jam, kita bisa menggunakan pompa yang kapasitasnya 100 liter per menit. Ya, toren kita 20.000 akan penuh dalam 2,5 jam. Begitu perhitungannya. Bukan seperti apa yang dipikirkan, oh pompa saya di rumah kecil, kemudian saya membeli 10.000 liter per jam. Berarti kan kapasitas besar ini sia-sia. Kapasitas PVDF yang besar ini sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi, kalau pompa kita misalnya cuma 50 liter per jam,
kemudian kita menggunakan PVDF 10.000 liter per jam, otomatis PVDF kita tidak cepat tersumbat. Jadi kita tidak lebih sering mencuci seperti kalau kita menggunakan PVDF yang kecil. Dari pengalaman dan testimoni yang diberikan oleh semua pengguna PVDF ke saya, bahwa PVDF yang 2000 liter per jam jika digunakan untuk depot air minum itu kurang besar. Jadi hampir setiap hari dia mencuci PVDF. Bahkan ada yang mencuci 2 kali. Memang kalau dilihat dari angkanya, 2000 liter per jam. Artinya dalam 2 jam bisa menghasilkan 4000 liter air dengan pompa yang 50 liter per jam. Misalnya begitu. Tetapi tidak seperti itu gambarannya. 2000 liter per jam, tapi kita lupa kotoran air kita itu kalau kotorannya banyak, PVDF ini akan cepat tersumbat. Ya, dia akan mampet. Setelah dia mampet harus kita lepas, kemudian kita cuci, kita pasang lagi. Itu kalau kita menggunakan PVDF yang 2000 liter per jam. Jadi sahabat, tentang ultrafilter ini saya hanya bisa menyarankan sesuai dengan begitu banyak teman-teman yang sudah menggunakan 2000 liter per jam ini komplain ke saya, Pak, saya mencuci membran PVDF ini atau mencuci filternya ini 1 hari sampai 2 kali. Itu berarti sistem penyaringan di awal kurang bagus. Yang kedua, airnya betul-betul kotor sehingga PVDF ini mampet-mampet. Jadi saya menyarankan sebaiknya menggunakan PVDF untuk kebutuhan depot air minum minimal 6.000 liter per jam. Itu baru pas. Jadi kita bisa, kalau air kita kotor sekali, kita bisa melakukan pencucian PVDF itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Tetapi kalau kita menggunakan yang 10.000 liter per jam, kita bisa mencucinya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau kita menggunakan 15.000 liter per jam, kita bisa melakukan pencucian masanya lebih lama, lebih panjang. Jadi angka 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya sampai 20.000 itu hanya angka flow capacity atau kapasitas aliran dan penentuan durasi waktu kita mencuci PVDF-nya. Bayangkan kalau kita berbisnis depot air minum, kemudian kita menggunakan PVDF yang 1000 liter per jam. Mungkin kita akan lebih sengsara lagi. Mungkin setiap 10 menit itu kita cuci PVDF-nya. Ya. Tetapi ada juga yang pandai. Maksudnya itu mempunyai pikiran yang berbeda. Kemudian PVDF-nya yang 1000 kecil ini dipakai untuk pengisian ke galon di satu pancuran. Nah ini agak awet. Jadi satu keran, satu PVDF ukuran 1000 liter per jam. Di takaran kedua juga sama, menggunakan PVDF 1000 liter per jam untuk keran kedua. Jadi kalau dia punya 3 keran, dia menggunakan PVDF 3.000 liter per jam karena 1.000 di setiap pancuran keran. Nah, katanya lebih awet setelah dipindahkan ke sistem pengisian galon. Jadi bukan pada sistem penyaringan awal untuk air baku. Nah, sahabat, mudah-mudahan penjelasan saya yang agak sulit juga bagi saya ini bisa dipahami maksud saya. Jadi kapasitas 10.000 liter. Hari ini saya mendapat 10 pertanyaan yang sama. Pak, kalau saya membeli 10.000 liter per jam, kemudian pompa saya hanya 18 liter per menit. Apa itu tidak terlalu, maksudnya apakah itu bagaimana itu pikirannya begitu ya. Jadi sebenarnya normal saja. Jadi kalau pompanya cuma 18 liter per menit, dia menggunakan PVDF 10.000 liter per jam, itu akan durasi waktunya akan lebih panjang, bahkan mungkin 1 bulan sekali baru dia melakukan pencucian PVDF, ya, seperti itu. Nah, sahabat Kedimas, di dalam penggunaan PVDF ini sering atau tidaknya mencuci ini bergantung dari kekeruhan air kita, kekeruhan air kita di sumber air baku kita. Kalau misalnya walaupun kita menggunakan air gunung, tetapi ketika proses air gunung itu tidak melalui penyaringan PVDF, ini menyebabkan kita punya filter PVDF juga sering tersumbat. Makanya
selalu dianjurkan untuk menggunakan pre-filter. Jadi pre-filter di sebelum PVDF. Sahabat Gendimas, demikian tadi kebingungan saya dan kebingungan Anda sudah saya satukan. Mudah-mudahan dari yang bingung menjadi bingung, menghasilkan jawaban yang memuaskan. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur.